Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lasutianto di channel edukasi yang membahas psikologi, psikoterapi, hipnosis, dan hipnoterapi. Kali ini saya ingin membuat tema video tentang gangguan depresi, kondisi mental yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gangguan depresi mencakup berbagai kondisi, mulai dari major depressive disorder yang parah hingga persistent depressive disorder yang lebih kronis. Semua jenis gangguan depresi ditandai oleh perasaan sedih yang berkepanjangan dan hilangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa hal yang terjadi adalah adanya suasana hati yang sedih, kosong, atau mudah tersinggung disertai dengan perubahan somatik dan kognitif yang secara signifikan mempengaruhi kapasitas seseorang untuk berfungsi. Dalam keadaan sedih, efek yang dominan adalah perasaan hampa dan kehilangan. Sedangkan pada episode depresi berat, efek yang dominan adalah suasana hati yang tertekan dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi kebahagiaan atau kesenangan. Gejala gangguan depresi dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, tetapi biasanya meliputi perubahan mood, gangguan tidur, penurunan energi, perubahan berat badan, serta kesulitan konsentrasi dan pengambilan keputusan. Faktor resiko untuk gangguan depresi meliputi faktor genetik, lingkungan, dan psikososial. Stres, trauma, atau ketidakseimbangan zat kimia dalam otak juga dapat berperan dalam perkembangan kondisi ini. Untuk dapat mendiagnosis gangguan depresi, para profesional kesehatan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Diagnostik Statistik Manual nomor 5 TR. Ini melibatkan evaluasi gejala dan durasi serta dampaknya pada fungsi individu. Adapun beberapa jenis gangguan depresi diantaranya, yang pertama adalah gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu, sifat lekas marah yang kronis dan parah dan terus-menerus, melalui ledakan emosi verbal atau perilaku yang sering terjadi sebagai respon terhadap frustasi dan perasaan mudah tersinggung atau marah yang terus-menerus di antara ledakan emosi tersebut. Yang kedua, gangguan depresi berat. Suasana hati tertekan yang terus-menerus dan kehilangan minat atau kesenangan hampir sepanjang hari setiap hari selama setidaknya 2 minggu. Ketiga, persistent depressive disorder atau gangguan depresi persisten. Suasana hati tertekan hampir sepanjang hari selama lebih dari beberapa hari selama minimal 2 tahun. Yang keempat adalah gangguan disforik pramenstruasi. Gejala mood labil, mudah tersinggung, disforia, dan kecemasan disertai gejala perilaku dan fisik yang terjadi berulang kali selama fase pramenstruasi dan hilang saat menstruasi atau segera setelahnya. Yang kelima adalah gangguan depresi akibat obat. Suasana hati depresi yang menonjol dan persisten atau anhedonia yang berkembang selama atau segera setelah intoksikasi, penghentian obat, atau paparan terhadap zat atau obat yang mampu menimbulkan gejala tersebut. Yang keenam adalah gangguan depresi akibat kondisi medis lain. Depresi atau anhedonia yang menonjol dan persisten yang merupakan konsekuensi patofisiologis langsung dari kondisi medis lain. Yang ketujuh adalah gangguan depresi spesifik lainnya. Gambaran mood depresi dengan gangguan signifikan secara klinis yang tidak memenuhi kriteria durasi atau tingkat keparahan. Misalnya, depresi singkat berulang, episode depresi berdurasi 4-13 hari, episode depresi dengan gejala yang tidak mencukupi. Yang kedelapan, gangguan depresi tak tertentu. Gambaran suasana hati tertekan dengan gangguan signifikan secara klinis yang tidak memenuhi kriteria lengkap dan dokter tidak ingin menjelaskan alasannya, mungkin karena informasi yang tidak mencukupi. Lalu spesifikasinya adalah cemas, distres dengan ciri-ciri campuran seperti melankolis, atipika, dan psikotik. Mungkin juga katatonia. Perawatan gangguan depresi meliputi terapi psikologis, pengobatan, dan dukungan sosial. Penting bagi individu yang mengalami depressive disorder untuk mencari bantuan profesional dan dukungan dari orang-orang terdekat. Dengan meningkatkan kesadaran tentang gangguan depresi dan mengurangi stigma yang terkait dengannya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu yang hidup dengan kondisi ini. Terima kasih telah menonton video edukasi kami tentang gangguan depresi. Mari kita bersama-sama mengedukasi diri serta orang lain tentang pentingnya merawat kesehatan mental dan juga memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya.